A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa qala rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Syukur alhamdulillah, ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena itu pastikan semua yang kita lakukan dari aktivitas, semua aktivitas kita hendaknya kita niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup dan kehidupan ini nggak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri, senantiasa berdoa, minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah, hari ini sekali lagi Ustaz Wijaya ada di tengah-tengah kita. Kita terus mendoakan semoga beliau diberi kekuatan, kesehatan, diangkat semua penyakitnya dan semakin membaik dan membaik. Amin ya rabbal alamin. Ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putrinya, anak cucu panjenengan saya doakan makin baik, salih-salihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini kita akan kaji kaitannya dengan seputar Ramadan. Sebelum kita berbeda pada kitab, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi kaitannya dengan Ramadan, yang pertama ada dua hadis, yang satu hadis bentuknya tadi berita gembira, yang kedua warning. Berita gembiranya Rasul menyatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan imanan, dengan iman yang benar, wahtisaban, wahtisaban itu dengan ilmu. Nah, cakupannya jadi dengan penjelasannya gini, barang siapa yang dia menjalankan saum Ramadan dengan iman yang benar, dengan ilmu yang benar, ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Wahtisaban, dengan perhitungan di sini ini apa? Wahtisabannya apa? Dia ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Jadi puasa yang dilandasi dengan tiga hal ini, berita gembiranya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka insya Allah puasanya akan diterima oleh Allah, maka diampuni kesalahan dan dosa orang tersebut ya. Jadi puasa yang benar dilandasi dengan apa? Iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Tentang iman yang benar, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman atau syirik. Jadi ringkasnya, iman yang benar adalah
beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Berarti gimana? Iman yang benar, imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Bu tulis catat, nanti semester keluar loh ya. Jadi iman yang benar adalah yang imannya terbebas dari apa? Kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ya. Jadi mau Ramadan kok malah melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, minta keberkahan pada kuburan, ya. Dia tidak bersihkan kesyirikan, nggak bisa. Target yang utama dari Ramadan nggak akan mungkin dia akan dapatkan. Bu, mohon maaf. Menurut panjenengan, ziarah kubur itu lebih utama mana? Kita menziarahi kuburan orang tua kita atau selain orang tua kita? Orang tua kita, selesai. Lagian Bu, kalau kita ziarah ke kuburan orang tua kita, insya Allah mutlak murni kita betul-betul mendoakan. Kita nggak mungkin kita minta keselamatan, minta pertolongan, minta kekuatan dengan orang yang sudah meninggal. Makanya kalau kita ziarah kubur itu yang terpenting kita mendoakan satu. Yang kedua kita sadar diri. Ibu pernah masuk ke kuburan kan? Pernah? Begitu masuk kuburan apa? Pikirkan ini, ya Allah, itu orang kaya itu mati juga. Itu yang miskin mati juga. Itu yang taat iman mati juga. Itu yang jahat, yang gak iman mati juga. Hanya bedanya kalau orang yang beriman, ya, dia membawa bekal yang banyak, bekal yang baik, dan bekal itulah yang akan menjadikan penolong, syafaat bagi dirinya di alam kubur. Mengerti? Seseorang yang beriman yang dia dengan bekal yang baik dimasukkan dalam kubur itu apa, Bu? Insya Allah pagi dan petang, pagi dan sore akan ditampakkan surga baginya. Amin, gitu dong. Lama banget sih ya. Nah, kalau yang dia datang dengan dosa-dosa yang banyak, kesalahan, penyimpangan, tidak beriman apalagi, maka dia pun akan mendapatkan azab kubur. Makanya Ibu, kenapa kita sebelum salam itu kita berdoakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, di antaranya kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari azab kubur, ya, kemudian diselamatkan dari ya azab jahannam dan seterusnya. Baik. Nah, mau masuk surga, mau diterima puasanya, maka segala macam kesyirikan, kemunafikan, kekafiran harus kita buang, harus kita jauhkan sejauh mungkin. Apalagi kita akan mau menjalankan ibadah besar yaitu saum Ramadan. Ya. Saum Ramadan termasuk ibadah yang khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena Allah yang menyatakan kullu amal ibni Adam. Semua amalan-amalan anak Adam itu untuk mereka sendiri. Illa saum, kecuali saum. Kenapa, Bu? Karena saum itu untuk kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan pahala padanya. Apakah kalau ibadah-ibadah yang lain itu pahalanya yang ngasih bukan Allah? Yang ngasih Allah cuman melalui perantara malaikat. Tapi khusus saum ini, puasa ini apa? Allah langsung yang kasih. Maka betul-betul maksimalkanlah kita menjalankan saumnya. Ya, jadi puasa yang benar tentunya dilandasi tadi dengan apa? Iman yang benar, yang ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul, dan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Berita gembiranya, jika puasa yang kita lakukan dengan iman yang benar, ilmu yang benar, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, apa? Akan diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bu, ada juga berita yang gak nyenengin atau warningnya. Apa berita warningnya? Dan ini banyak.
Karena Rasul menyatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan nilai pahala kebaikan dari puasanya, saumnya, melainkan apa? Lapar dan haus. Kenapa? Nah, nanti kita lihat. Udah capek-capek nggak dapat pahala kebaikannya, melainkan hanya lapar dan haus. Puasanya sah, sah. Diterima, diterima. Hanya nggak dapat nilai pahalanya. Kan rugi. Nih, termasuk Bu, mohon maaf ya. Orang yang bodoh itu orang yang menyesali pernah berbuat kebaikan. Bodoh banget. Contohnya, wah itu keponakan lagi susah, lagi sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang, wah baru datang ke rumah, terima kasih aja enggak. Nyesel aku bantu dia. Bodoh. Padahal dia sudah melakukan kebaikan ya. Nah, makanya Bu, biar kebaikan kita itu enggak rusak, iringilah amal ibadah kita, amal soleh kita dengan apa? Kalau kita menjalankan ibadah kan kita landasi dengan ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Kemudian ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Untuk ikhlas amal itu kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan, maksudnya ikhlas. Sedangkan yang kedua, kita harus ittiba'ur rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Surat Ali Imran ayat 31. Kalau tadi itu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, surat 98 ayat yang kelima. Nah, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Kalau kita ikuti Rasul apa? Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin, gitu dong. Lama banget sih, harus diapa-apain dulu. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin ya. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat nilai kebaikan dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Makanya Bapak tadi, semua ibadah kita hendaknya kita iringi dengan apa? Semua, kalau landasannya kan ikhlas dan ittiba Rasul, ya tak? Ikhlas karena Allah dan ikuti Rasul. Nah, ibadah itu semua amal soleh kita, ibadah kita iringi dengan apa? Dengan apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan sampai saya bilang begitu. Jadi kita iringi dengan apa? Ibadah kita iringi dengan apa, Ibu? Dengan istighfar. Kenapa istighfar? Khawatirnya ada yang salah. Khawatirnya ada kita menjalankan ibadah ada sombongnya, atau ada riaknya, atau ada kelirunya, atau gerusa-gerusunya. Contohnya, begini, habis sholat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa Ibu baca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa istighfar? Jangan-jangan kita waktu sholat nggak khusyuk, kepikiran kemana-mana. Nah, itu diterapkan di semua amal kita. Boleh jadi kita lagi habis sedekah, habis membantu menolong orang lain, atau semua deh ibadah yang kita lakukan, kita iringi dengan istighfar. Khawatirnya tadi ada unsur riaknya, ada unsur sombongnya, ada kelirunya, ada nggak benernya. Insya Allah dengan istighfar kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang Ibu perhatikan targetnya
Nah, sebelum target menjalankan puasa, puasa itu terbagi menjadi 3. Dan kita akan lihat puasa kita termasuk saum yang gimana. Yang pertama orang nyebutnya saumnya orang yang awam. Ya, kita sebut puasa terbagi menjadi 3 gitu aja lah, Bu. 1, ada orang yang berpuasa hanya nggak makan, nggak minum. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Dia memang nggak makan, nggak minum. Rata-rata anak-anak kita, anak-anak SD, anak-anak TK yang sudah mulai dilatih itu kan cenderung hanya tidak makan, tidak minum. Puasa ini bagus, tidak makan, tidak minum, asalkan dia kemudian juga mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah. Ya. Sampai di poin ini namanya puasa yang biasa saja. Puasanya orang awam bahkan. Karena puasa nggak hanya tidak makan, tidak minum saja, tidak hanya sekedar mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah saja. Yang kedua, nggak makan, nggak minum, dia kendalikan emosi hawa nafsu, amarah, juga yang merusak dan membatalkan puasa dia tinggalkan. Sudah bagus loh, Bu, ini. Dia nggak makan, nggak minum, ya, tentunya dari subuh sampai maghrib. Dia kendalikan emosi hawa nafsu dan amarahnya, ya. Dan dia tinggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Sampai di sini bagus, sudah mending deh, ya. Nah, yang ketiga ini yang istimewa, Bu. Yang gimana? Yang ketiga, nggak makan, nggak minum, kendalikan emosi hawa nafsu dan amarah, tinggalkan hal-hal yang merusak dan membatalkan puasa. Terus, Bu, dia tingkatkan amal kebaikan ibadah. Nah, ini yang di nomor 2 ini nggak begitu meningkat ibadahnya, ya, sudah bagus, sudah lumayan. Dia tingkatkan amal kebaikan ibadahnya. Ini istimewa banget, Bu. Baik. Terus amal ibadah yang mana yang dia tingkatkan? Nah, ini, Bu. Ini, Bu, monggo dimaksimalkan di bulan Ramadan ini. Amal ibadah yang hendaknya kita tingkatkan, yang pertama khatam Al-Qur'an. Minimal 1 kali. Kalau 1 kali nggak bisa, dicoba 2 kali. Ibu sudah pernah khatam Quran 3 kali di bulan Ramadan. Karena ibu kayaknya perlu meningkatkan kalau gitu. Bu, gini loh, Bu. Jangan-jangan nih Ramadan tahun ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Jadi khatam Al-Quran. Khatam itu gimana, Bu? Khatam Quran itu gimana? Nih, saya kasih rumus ya. Khatam Al-Quran itu yang penting terbaca semuanya. Maksudnya yang penting terbaca semuanya apa? Berarti tidak mesti harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya, kemudian Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, dan seterusnya sampai akhir, sampai Anas. Tidak mesti begitu. Tapi kalau ibu biasa seperti itu, monggo. Tapi ini pengalaman saya, bagi saya ini metode ya. Apa kalau saya, Bu, ini misalkan malam ini malam tarawih ya, berarti sudah masuk Ramadan. Kalau saya nih, saya lebih cenderung saya bacanya juz 30, juz 29, dan juz 28. Kenapa? Kalau malam pertama sudah dapat nih 3 juz, akan lebih ringan ke depannya. Ini metode, Bu ya. Kalau ibu merasa cocok, mau coba, monggo. Tidak harus seperti ini. Kemudian kalau enggak, ibu baca 5 surat. 5 surat yang itu biasa kita sering baca. Al-Kahfi, Yasin, apa lagi?
Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, satu lagi apa? Al-Mulk. 5 surat ini bukan enggak? 5 surat ini kalau ibu perhatikan sudah 2 juz lebih. Jadi kalau ibu kan ini kenapa Bu? Alasannya kalau kita sering baca tadi, kalau juz 30 kan kita agak sering baca, sering dengar kan, insya Allah lebih cepat, lebih lancar. Jin apa jin? Nah, ini hanya metode saja Bu ya. Jadi kalau ibu misalkan 5 surat tadi, Al-Kahfi, ya, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, 5 surat tadi misalkan sudah kita baca, ya Allah malam ini berarti kita sudah dapat 2 juz lebih. Nah, nanti yang lainnya kalau mau diulangi setelah kita khatam saja. Ya, karena ini kalau kita mengejar khatamnya. Ibu ngerti Masya Allah. Kalau di luar Ramadan ini kita membaca ayat Alif Lam Mim. Rasul katakan, aku tidak katakan alif, lam, mim satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, yang masing-masing tiap huruf mendapatkan 10 pahala kebaikan. Itu di luar Ramadan, seperti saat ini belum masuk ke Ramadan. Nah nanti pas Ramadan, satu huruf sebagian ulama mengatakan diberi pahala sampai 100, ya, bahkan sampai 1000. Allah alam, sangat banyak sekali. Maka barang siapa yang di bulan Ramadan kok dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali. Saya ulangi, barang siapa yang di bulan Ramadan kok dia nggak bisa menghatamkan Al-Quran walaupun sekali, maka yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan malahan dia belum pernah menghatamkan Al-Quran. Ini jadi patokan ini Bu, jadi barometer. Karena memang di luar Ramadan lebih berat. Ya, makanya kita semangat betul. Karena tadi jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir ya. Jadi Ramadan ini kita khatamkan Al-Quran minimal 1 kali, syukur-syukur bisa 2-3 kali. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa amalan yang kita tingkatkan? Sholat tarawih. Sholat tarawih untuk ibu-ibu tidak usah memaksakan diri ke masjid, ya. Di rumah pun tak mengapa. Bahkan sebenarnya kalau kita yang sudah biasa sholat tahajud qiyamul lail itu Bu, kan ada yang menyatakan sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud di bulan Ramadan itu beda nama, satu amalan. Jadi bukan tarawih sendiri, tahajud sendiri, bukan. Ya, hanya kalau malam itu lebih cenderung kita nyebutnya tahajud gitu. Untuk di bulan Ramadan itu boleh kita bisa lakukan ba'da isya, ya. Artinya gini loh Bu, usahakan betul di bulan Ramadan ini nggak ada yang kosong, ya. Karena ini usia ibu ini kayaknya nggak ada alasan untuk yang halangan, ya. Jadi sudah plong semuanya, jadi kayaknya nggak ada penghalang. Ya sudah, usahakan betul ya. Sholat tarawih. Ustaz saya mau ngambil jam 3 sampai menjelang subuh sekaligus nanti dengan dengan sahur, monggo. Nanti aja saya mau tidur awal habis sholat isya. Kalau enggak saya mau ngambil cara witirnya dulu, nanti tinggal yang seperti biasa tahajud, sama saja. Monggo, mana enaknya kita bisa lakukan. Baik, kemudian yang ketiga, apa yang hendaknya kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan? Yang ketiga adalah memperbanyak doa, zikir, istighfar. Nomor 3 isinya 3. Perbanyak doa, zikir, istighfar. Satu lagi dan mendoakan orang lain. Ya, perbanyak doa, zikir,
istighfar, dan mendoakan orang lain. Ibu, Masya Allah, kalau kita sering mendoakan orang lain, malaikat akan mengaminkan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, hambamu ini baik. Contohnya nih Bu, ya. Hari ini ibu mulai. Nanti duhur nanti bisa dimulai. Atau yang belum duha nanti habis duha mulai gini. Saya contohkan ya Bu ya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, siapapun yang di kompleks saya, yang di RT saya, yang di lingkungan saya belum mendapat petunjuk hidayah, berikanlah petunjuk hidayah kepadanya ya Allah. Siapa yang susah, sulit, sakit, miskin, rezekinya seret, angkat semua permasalahannya ya Allah. Siapa yang rumah tangganya belum harmoniskan ya Allah. Siapa yang putra putrinya belum solihah, jadikanlah putra putrinya baik solihah ya Allah. Siapa yang ibadahnya belum baik, baikin ya Allah. Siapa yang hatinya belum baik, baikin ya Allah. Ibu ngerti? Doa-doa ini akan diaminkan oleh malaikat. Kemudian malaikat berdoa, ya Allah, hambamu ini baik ya Allah. Dia mendoakan orang lain, maka doa-doa yang baik tadi berikan kepadanya. Balik lagi ke kita. Ya. Jadi yang ketiga apa? Perbanyak doa. Doa di sini untuk diri dan keluarga, mendoakan, dan kemudian doa, zikir. Ibu satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyaknya, saking sedikitnya. Ini dimaksimalkan karena pahalanya berlipat-lipat. Doa, zikir, istighfar, dan mendoakan orang lain. Yang keempat, apa ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan? Yang keempat, memberikan ta'am li iftar. Mulai hari ini nggak ada lagi yang bilang takjil. Memberikan makanan untuk orang yang berpuasa. Bukan takjil. Tahu artinya takjil? Apanya takjil? Takjil itu menyegerakan. Jadi keliru sekali masjid ini menyediakan takjil. Saya menjual takjil. Takjil kok dijual? Jadi gini Bu, dulu ya caranya. Nih kalau sampai sekarang pun di Makkah Madinah itu misalkan Senin atau Kamis sudah didangkan nih kurma atau makanan kecil, ya pas Allahu Akbar, takjil. Ini apa? Segerakan kamu berbuka. Lah kok takjil dijual? Kok takjil digratiskan? Memang nggak ada artinya tadi kecuali menyegerakan. Yang benar apa? To'am, ikutin saya. To'am li iftar. To'am li iftar. To'am li iftar. Makanan untuk berbuka. Silakan. Mau roti, mau kue, mau kolak, mau nasi bungkus, nasi padang, nasi warteg, mau kurma, mau air zam-zam, mau gorengan, monggo. Yang penting ibu jangan ngasih gorengan yang 2003. Ya. Karena sekarang sudah 2025. Ya. Jadi jangan ngasih gorengan yang 2003 sudah enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim. Ya. Bu, pahalanya Pak. Nah, ini paling penting. Pahalanya siapa yang dia memberikan makanan untuk berbuka orang yang berpuasa tadi, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Gini Bu contohnya. Jadi kalau yang berpuasa ini kita kasih nih, ya mungkin roti, kue, makanan tadi kita kasih, dia dapat 100 pahala, kita pun mendapatkan 100 pahala. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Tapi Ibu nggak boleh gini. Oh kalau gitu aku ngasih buka aja deh, ngasih makanan aja nggak puasa. Ini nggak boleh juga. Kitanya juga berpuasa. Ya, yang kelima yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah thalabul ilm. Menuntut ilmu, bermajelis ilmu. Alhamdulillah kita sudah setiap tahun lakukan, tidak ada istilah libur karena
Gini Bu, penjelasannya biar mantap. Ibu gini ya, ibu sekali saja menuntut ilmu di bulan Ramadan dengan 11 bulan setiap pekan ngaji seperti hari ini kan di luar Ramadan, dibandingkan dengan sekali pahala dari sisi pahala, maka lebih utama pahalanya yang sekali di bulan Ramadan. Tapi jangan kalau gitu kita puasanya di bulan Ramadan aja, ya enggak juga lagi ya. Artinya kalau rata-rata banyak majelis ilmu ditutup, kita malah tetap berjalan karena pahalanya masya Allah berlimpah ruah. Yang ke 6, Bu, masya Allah, yang punya rezeki lebih. Yang ke 6 apa? Umroh. Umroh di bulan Ramadan seolah-olah dia berhaji dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasanya Bu, kalau umroh di bulan Ramadan itu ya memang agak lebih mahal karena memang padat sekali. Tapi kalau ibu bisa mensiasati, misalkan berangkat sebelum Ramadan sehari 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan, nanti sampai di Madinah. Nah pas Ramadannya umrohnya sama. Pokoknya pas umrohnya di bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan pahala seperti berhaji, seolah-olah berhaji dengan Nabi. Itu saking besarnya pahala umroh di bulan Ramadan. Ya. Baik. Kemudian yang ke-7, apa yang hendaknya kita tingkatkan? Perbanyak sholawat Nabi. Perbanyak sholawat Nabi. Coba aku nak tanya, ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ini kan masalah. Kitanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Takbir, tahlil, tasbih, istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholawat Nabi, gitu dong ya. Jangan sholawat Nabi bisa. Terus kapan jawabnya? Iya. Seperti tadi saya bilang, takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah. Baik. Yang ke-8, apa yang ke-8 amalan yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan? Yang ke-8 adalah iktikaf. Apa? Iktikaf. Ibu, istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Istri-istrinya Rasulullah itu Bu, mereka semuanya beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Tapi kalau ibu mau beriktikaf, nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu. Yang penting dapat izin ridho dari suami. Kalau suami meridhoi, berangkat. Tapi kalau suami nggak ridho, enggak. Contohnya gini, Pak, besok malam 21 aku mau itikaf, boleh nggak itikaf? Sama siapa? Sama teman-teman sih di Masjid Al-Fatah, Masjid Al-Falah, Masjid An-Nur, Masjid Al-Arsar, Masjid Al-Ikhlas, Masjid Baitur Rahman. Kegiatannya apa? Ya ada taklim, ada muhasabah dan lain sebagainya. Ya udah. Terus pulangnya kapan? Ya nanti Pak, kalau udah selesai sampai terakhir. Ya udah kami itikaf aja. Terus. Besok pulang. Ibu kira-kira nekat tetap itikaf enggak? Nah, sudah, kalau ibu itikaf taat pada suami wajib kan? Sedangkan itikaf hukumnya sunnah. Berarti bisa nggak bernilai malahan karena suami nggak ridho. Sekarang kalau gini,
Pak, aku mau itikaf. Di mana? Di Al-Fatah, di Al-Falah, di Anu, di Al-Ikhlas, di Al-Azhar, di Al-Hidayah misalkan. Berapa lama? Ya sampai akhir Pak, dari malam pertama. Kegiatannya baca Quran, tahsin dan lain sebagainya, thalabul ilm, muhasabah. Bagus dong. Sama siapa? Ya sama teman-teman. Kamu butuh uang berapa? Enggak kok Pak, gratis kok. Ya udah nih, ada uang 1 juta kamu bawa tuh. Papa ikhlas? Iya ikhlas, ridha. Papa kasih izin? Iya. Makasih ya Pak, ya alhamdulillah. Syukurlah. Cuman gini ya Mama jangan kaget. Nanti kalau Mama pulang dari itikaf di rumah ada yang baru, jangan kaget. Saya tanya, kira-kira ibu tetap itikaf apa enggak? Halo? Tetap itikaf apa enggak? Mestinya ibu tetap itikaf. Karena yang baru itu mungkin motornya, mobilnya, ya, mungkin ada cincin gelangnya, ada kulkasnya, ada dipannya, ada kursinya. Ibu pikirnya yang baru apa? Ya Allah, puasa-puasa kok ngeres pikirannya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Satu lagi, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku